Saat dunia mulai pulih, negeriku belum juga mulai beranjak pulih. 2 Maret 2020, kasus positif COVID pertama terdeteksi di Indonesia. 9 bulan berlalu, kami masih belum berdamai dengan COVID. Bahkan, dampaknya turut mengguncang seluruh aspek kehidupan, dunia kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan sampai pemerintahan. Sedangkan jumlah terdeteksi bahkan kematian akibat COVID semakin hari semakin meningkat. Terhitung hari ini, jumlah terdeteksi COVID mencapai 500.000 lebih. Karawang salah satu kabupaten di Jawa Barat yang termasuk wilayah zona merah. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk pemutusan mata rantai COVID-19, seperti lockdown, isolasi, karantina, dan himbauan 3M seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Percayalah, sungguh tidak sedikit masyarakat Karawang yang abai bahkan acuh akan keselamatan dirinya. Maka dari itu, KKN tematik integratif Unsika mengusungkan judul sosialisasi dan edukasi hadis-hadis tentang pandemi sebagai informasi kewabahan bagi masyarakat Kabupaten Karawang. Program KKN ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kewabahan bagi masyarakat dengan menyampaikan hadis-hadis dan nilai-nilai religius lainnya sebagai bukti bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Segala situasi dan kondisi yang terjadi di kehidupan ini sudah Allah atur dan Allah beri petunjuk bagi para hambanya melalui Al-Quran dan hadis. Fokus KKN terbagi menjadi 4 tim. Yang pertama, Edutif, Educational Kreatif, yang berkolaborasi dengan Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah, Dusun Tegaluhur RT 4 RW 2, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Yang kedua, Sadika, sosialisasi hadis pandemi yang asyik dan kreatif, yang berkolaborasi dengan Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Yang ketiga, Futuhat, Forum Ilmu dan Amal Meraih Maslahat, yang berkolaborasi dengan Paguyuban Pemuda-Pemudi Kepuh Al-Ikhlas, Kelurahan Karampawitan, Kabupaten Karawang. Yang keempat, KKN Gunung Bubut, yang berkolaborasi dengan Karang Taruna Irga Desa Cintawangi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali menurunkan juga penawarnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW tidak hanya melarang para umatnya untuk memasuki wilayah yang terpapar wabah, akan tetapi juga melarang para penduduk yang wilayahnya terpapar wabah untuk tidak keluar dari wilayah itu. Hal itu dimaksudkan agar wabah tidak menyebar dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, janganlah kalian mencampur baurkan antara yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memisahkan antara yang sehat dengan yang sakit. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Upaya ini juga dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan cara mengkarantina diri selama 14 hari di rumah. Dan diwajibkan bagi mereka yang mengalami kontak sosial dengan orang yang terpapar virus COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya virus secara meluas. Tidak ada adwa atau penyakit menular, tidak ada safar atau kesialan di bulan safar, dan tidak ada juga hamah atau burung hantu. Hadis riwayat Bukhari. Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak akan mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ta'un adalah siksa yang dikirim Allah kepada siapa saja yang dikehendaki, lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab kepada umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin, umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan. Rahmat karena penyakitnya dapat menghapus dosa-dosa, dan pahala kesyahidan didapatkan bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang ditetapkan untuknya. Ahsim dari Hafsah binti Sirin, ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amroh meninggal karena apa? Aku berkata, meninggal karena taun. Lalu Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun adalah kesyahidan atau dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah menganugerahkan kematian menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah. Program kerja yang kami lakukan antaranya sosialisasi dan edukasi hadis-hadis tentang pandemi kami lakukan bersama sasaran penelitian yakni Irmas dan Paguyuban Pemuda via Zoom meeting, Kitab Allah wa Sunnatu Rasul, serta WhatsApp group. Selanjutnya, agar sosialisasi dan edukasi hadis-hadis tentang pandemi bisa tersampaikan kepada masyarakat Kabupaten Karawang, maka kami melakukan pembuatan film pendek, film animasi, dan video dokumenter terkait edukasi hadis tentang pandemi yang diunggah melalui YouTube, Instagram, podcast, serta WordPress. Yang selanjutnya, pamflet dan poster pun kami buat sebagai media untuk menyampaikan edukasi hadis-hadis tentang pandemi terhadap masyarakat setempat. Output dari kegiatan KKN sosialisasi dan edukasi hadis-hadis tentang pandemi yang kami lakukan, diantaranya, yang pertama, pembuatan komik berjudul Ramuan Pencegahan COVID, yang berisi hadis-hadis tentang pandemi, serta tips-tips pencegahan COVID-19 yang bertujuan untuk membantu orang tua dalam mengedukasi COVID kepada anaknya. Yang kedua, e-book hadis-hadis terkait pandemi, diperuntukkan untuk semua kalangan sebagai bacaan dan sumber dalam mempelajari solusi kewabahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, buku saku doa-doa series, yang diperuntukkan sebagai pegangan bagi umat muslim, karena doa adalah senjata terampuh bagi umat muslim. Yang keempat, pembuatan masker dan tempat cuci tangan portable, sebagai upaya untuk memutus rantai COVID-19. Jangan lupa pakai masker. Dari manapun selalu bawa dan sedia hand sanitizer. Jaga jarak. Oh iya, lupa jaga jarak. Cuci tangan dulu, jangan main malam aja. Kan tadi habis dari luar. Oh iya, cuci tangan. Tangan dulu. Teman-teman, jangan lupa cuci tangan ya. Dan selalu menjaga jarak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wat ta'una wal khitan wasyuyuf al mukhtalifata wa sa'id al-dhahra minha wa ma batan wa min buldani Indonesia amah
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وصحة في البدن وصحة في البدن وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.